Yang saya juga sangat bersyukur kepada Allah, Mas Lutfi. Saya pulang dari Palu ya ke Balikpapan, 6 jam saya tiba di Balikpapan, gempa. Innalillah. Artinya apa? Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, saya tidak segera pulang, mungkin hari ini kita tidak akan pernah bertemu. Selamat datang di podcast PKS Muda Kalimantan Timur. Assalamualaikum Bunda Fitri. Waalaikumsalam Mas Lutfi. Ya, alhamdulillah Bunda Fitri menyempatkan diri datang di agenda PKS Muda Kaltim. Bunda Fitri ini segmennya mengenal lebih dekat. Jadi insya Allah di agenda hari ini kita akan mengupas tuntas tokoh yang kita undang gitu. Jadi nanti ada beberapa hal yang ingin kita korek lebih dalam, hal tentang apa sih yang nggak orang tahu terkait Bunda Fitri ini gitu. Nah, alhamdulillah Bunda Fitri bersedia datang di podcast PKS Muda Kaltim. Gimana kabarnya Bunda Fitri? Alhamdulillah sehat Mas Lutfi. Alhamdulillah sehat. Mas Lutfi sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bunda sehat, alhamdulillah. Senang ketemu dengan anak muda nih. Iya, kayaknya Bunda masih muda juga sih. Kayak umur kita nggak beda jauh nih. Wah, saya ini udah kepala 4 ini. Wih, iya. Alhamdulillah. Bunda kira-kira kesibukannya apa ya sekarang? Alhamdulillah saat ini ya aktivitas tetap reguler ya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri ya, dan juga peran sebagai anggota masyarakat. Hari ini saya diberikan amanah sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltim. Jadi memang saat ini aktivitas yang paling dominan ya amanah ini, amanah di legislatif. Alhamdulillah. Berarti banyak sekali kesibukan di luar rumah Bunda ya? Ya, kalau dibilang banyak sebetulnya ya reguler aja Reguler ya, karena aja. ini hanya perluasan dari tugas-tugas yang memang sebelumnya sudah ada, ini diluaskan lagi ke legislatif. Gitu. Oke. Sebelumnya banyak kan sekarang nih Bunda perempuan gitu kan. Tugasnya ternyata sekarang ini nggak hanya di rumah sebagai istri, sebagai ibu, tapi juga punya aktivitas lain, mungkin membantu ekonomi keluarga, mungkin seperti Bunda mengabdi untuk masyarakat gitu. Nah, bagaimana sih cara Bunda ini untuk membagi waktu antara tugas yang diberikan oleh masyarakat dengan waktu bersama keluarga gitu? Iya, jadi Mas Lutfi, gini ya Mas Lutfi ya, kalau bicara peran-peran perempuan, secara umum perempuan itu punya setidaknya 5 peran. Iya. Dalam kehidupannya. Pertama, peran dia sebagai seorang individu, ya, maka saya pun punya peran itu sebagai individu, sebagai hamba Allah. Saya ada waktu-waktu khusus yang peruntukannya adalah untuk ya dalam tanda kutip saya hanya berdua lah dengan Allah. Ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, kemudian juga ketika berzikir, itu adalah hak saya dan kewajiban saya kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian juga peran yang kedua adalah peran sebagai anak ya. Jadi meskipun kita sudah berkeluarga, punya anak, kita juga adalah anak dari orang tua kita. Maka dari berbagai kesibukan itu tetap harus waktu perhatian itu harus tetap ada untuk orang tua kita. Kalau yang sudah berkeluarga berarti juga untuk mertuanya begitu. Dan tentu peran yang ketiga ketika sudah berkeluarga seperti saya ini adalah sebagai seorang istri. Nah, peran sebagai istri juga nggak boleh diabaikan begitu. Bahkan harus mendapatkan perhatian utama, mendapatkan perhatian yang spesial, karena bagi seorang istri itu ya ridhonya suami itu ridhonya Allah. Jadi peran-peran ini nggak boleh menyingkirkan fungsi sebagai istri. Termasuk juga ketika sudah punya anak, alhamdulillah saya tetap menyempatkan diri ya memenuhi hak-hak anak saya di dalam aktivitasnya mereka, meskipun mungkin ya secara porsi waktu memang harus berbagi ketika menjalankan peran yang kelima, yaitu peran sebagai anggota masyarakat yang sebetulnya ya macam-macam ya, bervariasi, setiap orang memiliki peran tersebut. Yang saat ini saya amanah peran kemasyarakatannya adalah tadi sebagai anggota legislatif ya, harus betul-betul dapat membagi semuanya itu dengan baik. Artinya Mas Lutfi, dari 5 peran yang tadi saya sampaikan, saya alhamdulillah sudah terbiasa menjalankan 5 peran ini sejak menikah ya, sejak punya anak. Kelima-limanya saya kemas dengan sebaik-baiknya. Hanya memang peran yang kelima tadi yang sebagai anggota masyarakat kita harus berpartisipasi memperbaiki masyarakat itu. Kalau dulu saya aktif misalnya mengisi pengajian ya, atau membina masyarakat
di lingkungan sekitar saya, karena juga saya adalah seorang trainer, saya sering mengisi training, ataupun saya sering sebagai narasumber pada seminar parenting atau yang sejenisnya. Sekarang peran itu berkembang lagi menjadi seorang legislator ini ya. Tentu sebetulnya peran-peran kemasyarakatan ini tinggal meluaskan saja, dan alhamdulillah sejauh ini karena memang sudah terbiasa dengan peran-peran ganda tersebut, tidak terlalu mengalami ibaratnya itu shock begitu ya. Alhamdulillah dengan izin Allah dapat mengatur waktunya dengan sesuai proporsionalnya. Biasanya kan ada orang yang membagi waktu, misalnya waktu siang itu untuk mengabdi ke masyarakat gitu, kemudian pokoknya sampai jam 5 nih, nanti di atas jam 5 saya udah nggak boleh ada agenda lagi di luar, ini udah waktunya keluarga gitu. Apakah Bunda kayak gitu juga? Saya lebih fleksibel. Oh, lebih fleksibel ya? Ya, jadi sesuai kebutuhan. Karena tugas-tugas kita di masyarakat juga itu nggak bisa, misalnya ada masyarakat datang ke rumah, nggak bisa juga saya batasi datangnya jam sekian ya, kalau mereka pas butuhnya atau pengen telepon kita, komunikasi dengan kita di jam-jam tertentu, kita harus open. Tinggal bagaimana kalau memang kita istilahnya ada hal yang sifatnya pada waktu tertentu keluarga lah yang jadi prioritas, ya mungkin kita bisa komunikasikan kepada masyarakat yang mau bertemu, apakah bisa waktunya ditunda, kompromi lah gitu. Kalau memang bisa ditunda mungkin di reschedule, kalau memang tidak berarti saya harus berkompromi dengan keluarga untuk bagaimana lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Tapi selama Bunda menjalanin hal itu, apakah pernah ada gitu penolakan dari anak-anak? Bunda nih kayaknya dulu sebelum jadi anggota legislator nih banyak main sama kita, sekarang kok di rumah aja diganggu orang gitu istilahnya gitu Bunda, gimana itu? Alhamdulillah anak-anak saya, keluarga itu mendukung. Ya, karena memang kami bersyukur anak saya 3 ya, boleh cerita sedikit tentang anak ya. Silakan Bunda. Anak saya 3, yang pertama itu sudah kelas 2 SMA, yang nomor 2 itu sudah kelas 1 ya, 1 SMA juga. Hanya yang bungsu itu terpaut sangat jauh, kurang lebih 11 tahun, baru umurnya 4,5 tahun. Masih balita ya. Iya, anak saya yang nomor 1 dan nomor 2 itu saya sangat terbantu karena mereka kan sekolahnya di SMP IT boarding school yang ada di perbatasan Bogor dan Serpong ya, DKM kalau pernah dengar ya. DKM, itu ya, pernah dengar. Nah, jadi tertolongnya kenapa? Karena di sana mereka kan juga dididik bagaimana menjadi seorang anak yang baik, menjadi seorang pejuang dakwah yang baik juga, begitu ya. Dan terbantu juga alhamdulillah mereka hafalan Al-Qur'annya itu sudah ya mengalahkan orang tuanya gitu ya. Kalau boleh tahu berapa juz Bunda ya? Anak saya. Anak saya yang pertama itu sudah 8 juz. Alhamdulillah. Anak yang kedua itu sudah 18 juz. Alhamdulillah. Jadi justru yang nomor 2 itu mengalahkan kakaknya. Oh gitu ya. Nah, artinya apa? Alhamdulillah mereka sekolah di tempat yang memang memahamkan tentang bagaimana kita harus berperan di dalam masyarakat. Jadi justru anak-anak saya itu dalam tugas-tugas sekarang nih, apalagi lagi pandemi gini ya, mereka kan sekolahnya daring, jadi tidak di pesantren, pulang. Tapi bukannya pesantren kan buka Bunda ya? Iya, tapi khusus di sekolahnya dia ini karena memang berasal dari banyak provinsi muridnya. Jadi memang dipilih untuk daring sampai bulan Desember ini masih tetap daring. Nanti tinggal dievaluasi. Nah, selama 7 bulan mereka berada di rumah, alhamdulillah justru karena kan saya juga jadi anggota legislatif baru setahun nih Mas Lutfi ya. Jadi 7 bulan saya menjadi anggota DPRD ini sebenarnya membersamai anak-anak juga begitu di rumah karena work from home juga ya. Alhamdulillah anak-anak saya membantu, mereka punya skill bikin video gitu ya. Jadi mereka malah justru memberikan saya tawaran, Bunda, maukah kami bantu membuatkan channel YouTube? Mereka luar biasa. Gitu. Jadi mereka buatkan saya channel YouTube, mereka membuatkan saya video-video yang bisa peran yang mereka tahu bahwa bundanya ini perannya sangat dibutuhkan di tengah masyarakat. Mereka mensupport dari skill yang mereka miliki, yang mereka pelajari dari sekolahnya. Alhamdulillah, jadi anak-anak juga support. Paling yang bungsu ya, yang umur 4,5 tahun karena memang masih kecil, ya mau nggak mau ini memang kadang-kadang waktunya lebih banyak dengan ayahnya. Oh gitu. Iya. Kalau dari keluarga besar gitu, tiba-tiba Bunda, saya mau nyalon nih sebagai caleg gitu. Ada respon apa gitu dari keluarga ketika Bunda memutuskan untuk terjun ke dunia politik ini? Iya. Kalau orang tua saya ya secara umum sebetulnya memberikan kebebasan kepada anak-anaknya. Yang penting bisa bertanggung jawab begitu dengan apa yang sudah dijalani. Alhamdulillah ya, ayah saya, bapak saya
orang yang demokratis ya, tidak istilahnya apa diktator gitu, harus begini harus begitu, Harus ngikutin ya. kemauan orang tua gitu enggak gitu Yang ya. terpenting bertanggung jawab, apalagi setelah menikah itu kan tanggung jawab bukan lagi pada orang tua ya, lebih kepada suami. Jadi arahan orang tua hanya kalau suamimu mengizinkan ya lanjut. Dan diizinkan Bunda. Dan diizinkan, Wah, alhamdulillah. Suami dengan mengizinkan itu berarti turut membantu serta Bunda dalam proses itu. Iya. Jadi memang suami kami kan menikah juga ya memiliki visi yang sama ya, visi dalam rangka bagaimana kita dengan berkeluarga itu lebih dekat lah kepada Allah, dengan lebih banyak berkarya, lebih banyak beramal solih. Itu yang menjadi alasan kami sama-sama akhirnya memutuskan untuk bersama ya atau menikah. Nah, sejak menikah memang suami saya sudah tahu saya sebenarnya Mas Lutfi sebelum jadi anggota DPRD ini profesi asal saya trainer. Trainer luar biasa. Saya biasa mengisi training, jadi suami saya melihat memang ada potensi dari diri saya ini yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat lebih luas lagi, maka sejak itu dia membebaskan saya, silahkan berkarya dengan bakat trainingnya itu, bakat trainer saya, sampai pada suatu saat ketika partai ya memberikan amanah untuk dapat berkontribusi lebih konkret di dunia politik ya. Jadi PKS meminta saya menjadi caleg waktu itu, kompromi dengan suami, dan suami mengatakan kalau memang menurut partai Bunda ada kemampuan di sana, jalanin aja begitu. Jadi alhamdulillah mendapatkan restu. Kalau mau jujur sebenarnya yang ngerti politik itu malah suami. Oh gitu. Jadi dukungan yang sangat saya rasakan itu, saya ini minim pengetahuan tentang perpolitikan. Jadi meskipun udah terjun ya menjadi legislator, tapi justru ilmu-ilmu perpolitikan konsultannya ke suami sendiri. Masya Allah. Jadi Nah, seru dong gitu. Ya itu, saya tuh banyak kadang-kadang kadang suka ketawa sendiri, suami udah jadi anggota legislator nggak ngerti begini. Nah jadi akselerasinya justru belajarnya dari suami. Itu bentuk dukungan yang sangat saya rasakan dari suami. Iya, Bunda, kita biasanya kan kalau di podcast itu ada rapid test Bunda, jadi ada tes jawab cepat. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Siap. Nggak ada benar, nggak ada salah, sama aja gitu. Tapi waktu berpikir hanya 3 detik. Boleh, iya. Silahkan nanti Bunda pilih apa yang dari 2 pilihan itu, apa yang Bunda gitu, yang Bunda pilih. Kita mulai Bunda ya. Siap. Kita coba. Karir atau keluarga? Keluarga. Legislator atau eksekutif atau legislatif? Legislatif. Kantor atau lapangan? Lapangan. Seminar atau talk show? Seminar. Adab atau ilmu? Nah, kalau yang ini sepertinya saya pilih dan Ya. Adab dan adab ilmu. dan ilmu. Iya. Konseptor atau eksekutor? Konseptor. Konseptor. Oke. Coba kita dalamin lagi Bunda ya. Iya. Di antara tadi ada pilihan antara karir atau keluarga, Bunda memilih keluarga. Kenapa dengan keluarga Bunda? Iya. Saya lebih mengutamakan keluarga karena memang tanggung jawab keluarga ini adalah tanggung jawab yang hanya saya sendiri yang bisa melakoninya begitu ya. Sedangkan kalau karir, sebetulnya karir itu kan bisa dalam artian kalau karir dihubungkan dengan peran-peran begitu ya. Sebetulnya masih banyak orang lain, kalau saya tidak bisa, masih ada orang lain yang bisa menggantikan tugas kekariran itu. Tetapi kalau keluarga tentu kalau harus diminta memilih gitu ya, saya akan memilih. Tetapi kalau kondisinya memang bisa menjalankan dua-duanya, tidak saling bertentangan, tidak saling meniadakan, tentu jalan dua-duanya is okay. Oke ya, asal dua-duanya bisa kalau saling kolaboratif, saling dukung-mendukung gitu nggak masalah gitu ya. Iya, tadi kan ketika kalau harus memilih. Kalau harus memilih iya. Ya, betul, kalau harus memilih. Kemudian tadi di pertanyaan antara legislatif atau eksekutif, Bunda memilih legislatif. Ada apa dengan eksekutif? Kenapa Bunda tidak ingin jadi wali kota misalnya? Iya. Jadi kan pertanyaannya saat ini kan, karena saat ini saya di dunia legislatif saja baru 1 tahun gitu. Ya, artinya pengalamannya masih sangat minim. Untuk memahami dunia politik saja saya masih harus banyak belajar. Jadi saya kira ya terlalu dini kalau saya menempatkan diri untuk memilih eksekutif, karena dunia legislatif pun masih perlu saya perdalam gitu agar menjadi mengerti, lebih ahli dan lebih memberikan manfaat untuk masyarakat dengan posisi sebagai legislatif ini.
lebih memahami di legislatif ya Bunda ya. Iya, karena saat ini amanahnya Amanahnya adalah legislatif gitu. saat ini. Iya. Antara kantor atau lapangan, di lapangan. Iya. Jadi gini, saya itu orang yang tidak terlalu suka duduk di belakang meja. Gitu. Ya. Artinya bukan berarti tidak bisa tenang gitu ya di dalam ruangan, tetapi saya lebih senang ada konsep bagaimana konsep itu langsung, jangan terlalu banyak kita teori-teori begitu ya. Konsep itu langsung kita praktekkan sehingga nanti apa yang dipraktekkan akan menjadi teori lagi begitu. Jadi langsung di lapangan kita lihat bagaimana hasilnya ya. Try and production ya. Saya memilih kata try and production, tidak memilih try and error karena setiap aksi itu pasti banyak manfaat yang akan kita ambil. Jadi ya kata orang ya orang lapangan lah gitu. Orang ya. lapangan Tapi bukan ya. berarti tidak bisa berada di kantor juga gitu ya. Jadi lebih memilih aktivitas yang sifatnya langsung ke praktek di lapangan. Oke. Terakhir nih Bunda. Tadi di pertanyaan antara seminar atau talk show, Ya. Bunda milih seminar gitu. Ya. Kenapa Bunda kurang suka di talk show gitu? Alasannya kenapa Bunda Iya. kira-kira ya? Sebenarnya bukan kurang suka ya. Jadi gini, saya punya pandangan kalau seminar itu kan kita biasanya sebagai narasumber ya, kalau misalnya dalam posisi sebagai narasumber, maka narasumber seminar itu biasanya sudah memiliki semacam konsep ya, apa yang mau disampaikan, ide-ide besar yang mau disosialisasikan begitu. Lebih terarah karena kita sebagai narasumber yang punya waktu yang cukup untuk memaparkan sesuatu yang ingin kita sosialisasikan kepada audiens di seminar. Nah, kalau di talk show, walaupun sebenarnya ide-ide itu juga bisa mengalir, tetapi terkadang waktu ya, misalnya dalam berdiskusi begitu ya, apa yang mau kita sampaikan itu terkadang karena dua arahnya itu sangat cepat, frekuensi pergantian bicaranya itu bisa jadi belum selesai untuk menyampaikan ide yang sudah ada di kepala kita, itu sudah terpotong begitu oleh misalnya percakapan selanjutnya lagi begitu. Jadi bukan karena tidak suka, tetapi lebih memilih kalau diminta memilih ya. Karena saya tipe orang konseptor tadi kan ya. Iya betul, konseptor. Inginnya konsep-konsep itu utuh mengalir dengan durasi waktu yang cukup begitu. Dengan seminar saya merasa lebih nyaman karena kadang-kadang diberikan waktu misalnya 30 menit untuk memaparkan materi tanpa ada yang memotong begitu. Apa yang mau kita sampaikan. Kan kalau talk show kadang-kadang baru ngomong 2 menit udah dipotong gitu ya. Begitu, sehingga kadang-kadang sebenarnya kalau kita jelaskan apa yang ditanyakan itu pun akan terjawab begitu sebetulnya. Ya ini kan gaya orang beda-beda ya Mas betul. Sufi ya. Ini kan tergantung masing-masing pribadi gitu, sukanya seperti apa. Iya. Tapi bukan berarti saya anti loh ya sama Iya, talk show. kan ini talk show juga Bunda. Iya. Dan Bunda juga menyampaikan datang ke sini, berarti bukan berarti Bunda talk show enggak seru katanya. Betul. Bunda, kan di balik kesuksesan seseorang itu pasti ada side story yang tersembunyi gitu. Nah, orang melihat, wih hebat nih bisa jadi legislatif, wih hebat nih sekarang duduknya di parlemen di Karangpaci Samarinda. Tapi pasti banyak sekali kisah-kisah perjuangan, banyak sekali derita, banyak sekali masalah yang tidak orang ketahui. Orang hanya melihat, wih enak sekarang bisa duduk enak gitu. Apa sih dulu yang Bunda alami ketika proses itu gitu? Iya. Jadi sebenarnya kalau mau jujur, saya sendiri tidak pernah menyangka kalau saya akan menjadi seorang legislator ya. Nggak disangka Bunda? Nggak disangka ya. Cuman saya meyakini kalau memang sudah begini berarti memang sudah tertulis di Lauh Mahfuz ya. Masya Allah. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana prosesnya, sebetulnya prosesnya ya saya memang merasakan Allah melatih begitu. Saya menghadapi kok banyak sekali kadang-kadang masalah yang saya hadapi dalam fase-fase memainkan peran-peran sebelumnya ya, sebelum jadi anggota legislatif. Tetapi alhamdulillah terlatih dengan cara untuk bagaimana setiap masalah itu bukan kita lari tapi fokus pada mencari solusi. Nah, ini terbawa ketika diberikan amanah sebagai anggota legislatif. Alhamdulillah ya kebiasaan untuk fokus pada mencari solusi itu terbawa gitu ya. Nah, artinya memang tadi ketika Mas Lutfi sampaikan adakah cerita atau derita dan sebagainya, tentu pastilah dalam setiap profesi ya, tidak hanya sebagai legislatif, ada cerita-cerita yang suka duka ya, lebih tepatnya suka duka gitu dalam menjalani sebuah aktivitas. Jadi sebenarnya saya sendiri
ketika menjadi seorang anggota legislatif ini ya, biasanya kan kalau umumnya ya di dalam pencalonan seorang caleg, kalau yang akan digadang-gadang jadi itu kan biasanya nomor urut favorit gitu. Nomor urut 1, 2 gitu Bunda ya. Iya, kalau di target 2 kursi biasanya nomor 1 sama nomor 2 Kalau gitu. Bunda nomor berapa waktu itu? Nomor saya itu nomor yang tidak favorit. Nomor 5. Nomor 5 ya? Iya. Jauh berarti dari atas ya? Iya, betul sekali. Makanya mungkin dipikir orang, ini ibu ini paling nggak bakal jadi gitu. Di pandangan saya juga itu suatu hal yang luar biasa gitu. Nomor 5 bisa mengalahkan nomor 1 dan nomor 2, dan biasanya kan nomor 1 dan nomor 2 ini bukan orang sembarangan Bunda ya? Betul. Ya, tapi balik lagi kepada tadi ya, Mas Lutfi ya. Mungkin memang sudah takdir saya ya. Kalau mau dikupas kembali ya, jadi sebetulnya bisa jadi dengan izin Allah saya menangnya karena sebelum saya masuk ke dunia politik yang real seperti ini, saya alhamdulillah sudah memiliki semacam ya social capital lah gitu ya. Jadi saya sudah punya basis massa yang sebenarnya basis massa ini pun saya dulu belum pernah terpikir kalau ini nanti akan justru menjadi pendukung saya. Karena ya sebenarnya membentuk social capital ini nothing tulus ya, hanya untuk bagaimana memberikan kebaikan, bagaimana kita menebar kebaikan itu ke sebanyak orang. Karena dalam prinsip hidup saya ya kita harus menjadi orang yang baik dan menebarkan kebaikan, memberikan manfaat, karena Nabi yang mengajarkan sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Betul, begitu. Bunda. Jadi saya memulainya sebetulnya dari dunia training. Tadi kan saya ada cerita. Iya, tadi kan Bunda dulu trainer kan sebelum masuk ke ini. Jadi ketika saya mendalami dunia training, alhamdulillah banyak yang support, banyak yang alumni training saya itu memberikan satu dukungan gitu agar dapat meluaskan manfaat ya. Nah, boleh saya sebut nama training yang Iya, boleh Bunda. Iya, jadi saya itu ada training saya itu namanya BAP training, Be a Good Person Training. Be a Good Person. Bagaimana menjadi orang yang baik begitu ya. Iya. Pernah saya lihat di YouTube juga ada BAP ya? gitu ya. Iya. Nah, jadi dari situlah terbentuk komunitas ini jauh sebelum pencalekan ya, karena memang murni untuk bagaimana menebar kebaikan tadi. Alhamdulillah alumninya lumayan banyak. Kami menggarapnya itu secara resmi dan terstruktur sejak tahun 2015. Udah jadi sudah 5 tahun lalu iya. berarti. 5 tahun yang lalu itu kalau kami hitung alumninya ada sekitar 2000-an. Luar biasa ya. 2000 Dan alumni. by name, by phone mereka tergabung di dalam grup-grup WA ya, yang sampai hari ini meskipun sudah jarang bertatap langsung begitu ya, tapi tetap berkomunikasi secara rutin di dalam grup-grup WA tersebut. Nah, alhamdulillah ketika mereka karena sudah kenal saya dalam dunia training dan juga menjalin komunikasi terus di dalam grup-grup itu ya, ketika mendapatkan amanah mencalonkan diri menjadi caleg pada waktu itu, respon mereka luar biasa begitu. Justru mereka memberikan saya panggung-panggung untuk sosialisasi. Jadi ketika misalnya kalau politisi lain ya, justru istilahnya itu untuk mendatangi satu massa bisa jadi mengeluarkan isi kantong lumayan besar ya. Saya dengan izin Allah alhamdulillah ini mendapatkan panggung-panggung secara gratis gitu luar ya. Biasa. Dari orang-orang yang memang sudah mengenal saya, karena mereka juga punya harapan agar punya wakil rakyat yang mereka sangat kenal dengan siapa yang akan mereka amanahkan menjadi wakil mereka. Jadi saya terasa sekali dengan komunitas yang sudah saya bentuk tersebut. Tapi Bunda kan biasanya gini, orang tuh ketika mengikuti sebuah training gitu kan, itu kan yang diharapkan dia akan menjadi orang yang lebih baik sesuai dengan training tadi kan, be a good person gitu. Terus tiba-tiba trainer yang mengelola itu menjadi caleg gitu, menjadi calon DPR. Pasti responnya bermacam-macam dong Bunda gitu. Betul. Itu seperti apa Bunda? Iya. Jadi karena gini, kan mereka sudah tahu saya sejak lama. Dan mereka juga sudah tahu bahwa tujuan training saya adalah bagaimana menjadikan orang menjadi lebih baik. Betul. Ya. Dan ketika mereka tahu saya mencalonkan diri ya, mereka itu karena atas dasar latar belakang sudah tahu itu justru mendukung gitu. Memang ya kalau saya kan PKS ya, saya PKS. Di alumni saya itu beragam ya. Tapi mereka begini, ada mereka tuh partai tertentu, saya tidak sebutlah nama partainya betul, Mereka bilang begini, Bunda, saya ini dari partai A, sebetulnya begitu ya.
Kalau yang kota sama RI, karena saya partai ini, saya pilih yang ini Bunda. Tapi kalau untuk provinsi, saya pilih Bunda Fitri. Luar biasa. Mereka bilang begitu. Itu pengakuan mereka sendiri karena mereka merasa secara personal merasakan dapat manfaat. Jadi memang tidak semuanya mereka akhirnya berafiliasi ya dengan PKS, tapi atas kedekatan personal tadi banyak sekali yang menyampaikan hal seperti itu kepada saya sebagai bentuk dukungannya karena mereka ingin apa yang sudah kami perjuangkan melalui training itu dapat tertular lebih banyak kepada masyarakat lebih luas ketika saya diamanai menjadi anggota legislatif ini. Oke. Kita sedikit mundur dulu Bunda fase time-nya gitu ya. Sekarang kan posisinya sebagai legislator. Saya lebih penasaran waktu Bunda menjadi seorang trainer gitu. Siap. Biasanya trainer itu menghadapi banyak masalah dalam mentraining orang-orang, dari orang yang awalnya nggak bisa apa-apa jadi menjadi lebih baik, itu kan salah satu tugas trainer Bunda ya. Betul. Nah, ada nggak sih pengalaman paling menarik yang sampai sekarang berkesan di Bunda? Dalam hal training atau apa? Dalam hal training. Dalam hal training. Iya. Iya. Jadi banyak ya. Saya ini punya satu cara sendiri dalam mentraining orang. Karena training saya lebih kepada bagaimana menyentuh orang dari sisi makna hidupnya ya Mas Lutfi ya. Iya. Jadi banyak pengalaman alumni saya itu karena setiap habis training kami memang meminta alumni atau yang sudah ikut training untuk menyampaikan testimoni secara live. Apa yang sudah mereka rasakan begitu ya dari mengikuti training. Kurang lebih kalau yang ideal itu 2 hari ya. Nah itu salah satunya ada yang begini. Dia itu datang ke training dengan membawa dendam kepada mantan suaminya. Nah ini saya masih ingat sekali ya. Dia katakan, saya tidak akan pernah memaafkan suami saya, kata dia gitu ya. Meskipun sudah mati, dia bilang begitu. Tetapi setelah mengikuti training, kita sentuh sisi-sisi manusiawinya dengan izin Allah, dia dendamnya mulai hilang, dia hidup lebih tenang ya. Sampai dia menangis di akhir sesi, dia katakan, Bunda terima kasih, training ini telah membuat saya dapat menjadi orang yang mampu memaafkan kesalahan mantan suaminya, dia katakan begitu. Jadi ini yang saya merasakan alhamdulillah berbahagia sekali dapat membantu orang keluar dari kungkungan masalah yang mungkin dia tidak bisa pecahkan, rasa benci, rasa dendam, ini kan sangat menjadi beban buat seseorang. Dan ini hanya satu dari sekian banyak testimoni orang-orang yang telah merasakan manfaat dari training. Jadi bikin kita plong begitu, plong, tidak punya dendam, tidak punya kemarahan ya, atau terus berfokus pada bagaimana berbuat baik dan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan Bunda biasanya seorang trainer itu pasti memiliki kisah hidup yang menarik gitu. Iya. Dalam perjalanan hidup Bunda sampai saat ini, apa yang paling menarik, paling berkesan, paling memberikan pelajaran buat Bunda pada saat ini? Baik. Pengalaman hidup ya? Iya, pengalaman hidup. Kalau pengalaman hidup yang paling berkesan, jujur saja saya sebenarnya bukan berhubungan dengan dunia training. Iya. Kalau pengalaman yang paling berkesan adalah ketika saya berangkat haji. Nah, itu yang paling berkesan ya, tahun 2005 ya, tahun 2005, 15 tahun yang lalu. Karena saya orang senang baca ya, buku Sirah Nabawiyah itu sudah saya tamatkan. Nah, ketika haji itu mendarat di Madinah ya. Bayangkan sebelumnya itu Madinah itu hanya sebuah cerita yang kita baca melalui sirah gitu ya. Tahu-tahu saya berada di kota Madinah, di tempat Nabi mengembangkan dakwah sampai akhirnya dakwah itu menyebar ke seluruh dunia. Itu di situ saya tidak bisa menahan begitu ya air mata terharu atas nikmat yang Allah berikan dapat mengunjungi kota di mana Nabi pernah tinggal. Sampai setelah itu pergi ke Mekah, melihat Ka'bah yang selama ini mungkin kita kalau sholat di sejadah kita itu ya, ada gambar Ka'bah ya. Di masjid-masjid juga banyak begitu, gitu ya. Tapi pada saat itu langsung melihat, nah di situ jujur pengalaman yang paling berkesan adalah ketika haji ya, waktu itu ya tahun 2005. Kemudian pengalaman lainnya yang juga sangat berkesan adalah ketika Allah berikan kesempatan untuk dapat mengikuti satu konferensi internasional di Istanbul. Ya, jadi waktu itu di Istanbul kami diutus sebagai duta-duta kemanusiaan ya dari NGO yang ada di Indonesia ini, tepatnya yang ada di Kalimantan Timur, mengikuti satu konferensi yang dihadiri kurang lebih sekitar 40 negara. Ya, waktu itu pesertanya ada mungkin 1.000 orang ya. Nah, salah satu narasumbernya itu namanya adalah Ghanim Al-Muftah. Ghanim Al-Muftah ini anak muda, waktu itu usianya 12 tahun. Kalau hari ini berarti sudah
Saya 2017 kalau tidak salah itu ya, 2017, berarti berarti mungkin sekitar sekarang sudah 15 tahun umurnya ya. 15 tahun. Apa sih menarik dari anak muda bernama Ganim ini? Jadi Mas Lutfi, si Ganim ini dia anak muda yang tidak punya kaki. Masya Allah. Kebayang nggak punya kaki Iya, gitu nggak ya? bisa main bola Nah, dong. itu nggak bisa main bola, tapi banyak aktivitas Iya, yang orang normal terbatas. lakukan mungkin dia terbatas. Tetapi yang membuat saya terhenyak sebagai seorang trainer dan ketika menjadi peserta dan trainernya itu adalah Mas atau anak muda bernama Ganim ini, dia begitu antusias, tidak ada rasa di wajahnya, tidak ada rasa sedih atau menyesali bahwa dia punya kekurangan, dan dia memiliki satu lembaga kemanusiaan ya yang dia garap bagaimana untuk dapat menyantuni orang-orang difabel. Nah, ini luar biasa, kita yang normal aja belum tentu loh ya Iya. punya lembaga pribadi. Itu 12 tahun loh, Bunda. 12 tahun yang hari ini kita lihat anak 12 tahun bisa apa coba? Ya kan? Paling bisa main Mobile Iya kan, Legends sekolah gitu. aja masih diantar gitu kan ya, padahal sekolahnya dekat. Nah, jadi di situ luar biasa saya terenyak begitu ya ketika melihat motivasi yang dia sampaikan, termasuk beliau secara ekonomi itu mandiri ya. Seingat saya beliau itu punya usaha es krim ya, dimana anak-anak zaman sekarang mungkin kalau beli es krim minta duit sama orang Iya, tuanya betul, begitu. betul. Nah, akhirnya dia menggugah peserta yang hadir pada waktu itu untuk memberikan sumbangan ya luar biasa kepada korban-korban yang korban-korban perang, termasuk yang di Palestina dan sebagainya ya, di dunia Islam ya, yang mereka mengalami cacat ya, untuk memotivasi bahwa cacat bukan berarti kiamat. Iya. Cacat bukan berarti tidak bisa lagi berprestasi. Bahkan cacat itu bisa memberikan motivasi kepada orang-orang yang justru secara fisik normal. Itu saya tersentak sekali pada waktu itu. Kemudian pengalaman yang lain lagi, masih di momen itu Allah memberikan saya kesempatan untuk pergi ke satu kota ya, kota Kilis yang berada di Turki juga. Itu mewakili duta kemanusiaan, kami menyalurkan bantuan ya. Saya sangat terenyuh ketika melihat ketika datang ke pengungsian dari masyarakat atau rakyat Palestina yang semula mereka itu mengungsi di Syria, lalu kita tahu Suriah juga bergejolak, Ya, otomatis mereka juga harus akhirnya mengungsi lagi. Yang terdekat itu adalah di Turki, yaitu di kota Kilis tersebut. Jadi memang jaraknya hanya sekitar 5 kilo saja ya. Dekat betul, Bunda. Ya, makanya jadi mereka dipilih untuk dipindahkan ke Turki, dan kita tahu ya Presiden Erdogan sangat-sangat membuka diri begitu ya untuk para pengungsi ya seperti dari Palestina ini. Nah, itu saya terkesan sekali merasakan Masya Allah mereka meskipun dengan berbagai problem yang dihadapi, masalah yang dihadapi, itu tegarnya luar biasa begitu. Nah, pulang dari sana Mas Lutfi, saya punya motivasi tinggi untuk dapat bagaimana menceritakan tentang keadaan mereka, lalu kita harusnya berempati. Jadi waktu itu saya dibawa oleh NGO yang mengirim saya itu untuk bagaimana mendampingi ustazah-ustazah dari Palestina agar roadshow ya ke beberapa kota di Indonesia ya, tentu di awal dari Balikpapan. Dan yang paling berkesan itu ketika saya mendampingi seorang ustazah, saya sebut namanya ya, Boleh. Ustazah Najwa. Beliau ini ustazah luar biasanya, beliau sebenarnya dosen ya, tetapi juga adalah guru di Masjidil Aqsa, guru Al-Quran dari guru-gurunya Al-Quran. Jadi ibu-ibu guru Al-Quran di banyak negara itu kalau minta sertifikasi Al-Quran itu ke beliau gitu. Nah, saya mendampingi beliau waktu ke Sulawesi Tengah, dan peristiwa yang luar biasa ya terjadi waktu itu, yang terjadi gempa Palu. Yang tahun 2018 ya. Iya. Jadi luar biasa karena kami waktu roadshow saya bersama penterjemah itu pulang dari titik-titik tempat kami sosialisasi tentang Palestina itu, malam hari kami sudah merasa letih secara fisik karena dari pagi ya. Lalu bincang-bincang, ketika pagi kita ngobrol, Ustazah bagaimana kabarnya ya, kira-kira capek nggak gitu. Ketika bertemu lagi dengan Ustazah, kami tanya, Ustazah tadi malam tidur jam berapa begitu. Tahu nggak jawabannya jam berapa Mas Jam berapa, Lutfi? Bunda? Ya, dia bilang menjelang subuh baru tidur. Masya Allah, kami bilang, Ustazah ngapain aja, kita kan seharian capek tuh, sampai malam lagi roadshow begitu ya. Dia bilang pulang dari acara kita seharian itu, dia masih menerima setoran hafalan dari muridnya dari seluruh penjuru dunia melalui HP.
Luar biasa. Itu yang saya Masya Allah, jadi saya sangat malu ketika mengeluh gitu ya, merasa capek atau apa, itu seperti kayak nggak ada artinya begitu, padahal saya masih jauh lebih muda dibandingkan beliau. Nah, yang luar biasanya lagi, kami sempat berpisah ya, saya pulang ke Balikpapan karena ada waktu itu mau pencalekan, harus mengikuti satu pembekalan ya, jadi tidak bisa menyelesaikan pendampingan itu sampai tuntas. Saya berpisah, saya masih ingat diberikan kenang-kenangan sejadah yang biasa dia gunakan sholat di Masjidil Aqsa. Nah, sejadah itu saya gunakan untuk sholat agar teringat terus gitu ya dengan pelajaran berharga itu. Yang saya juga sangat bersyukur kepada Allah, Mas Lutfi. Saya pulang dari Palu ya ke Balikpapan, 6 jam saya tiba di Balikpapan, gempa. Innalillah. Artinya apa? Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, saya tidak segera pulang, mungkin hari ini kita tidak akan pernah bertemu. Iya. Selesai, tamat. Apalagi kita tahu ya, di Palu itu banyak kota-kota yang tanahnya itu hilang begitu ya, karena memang peristiwa Palu itu luar biasa, bukan seperti gempa pada umumnya. Jadi di situ saya memiliki pengalaman yang sangat berkesan, bahwa ketika kita ya dekat dengan Yang Maha Kuasa seperti yang dicontohkan Ustazah tadi ya, kita selalu berbuat baik untuk orang lain ya, pasti Allah itu akan menyelamatkan kita dari berbagai mara bahaya. Dan itu saya merasakan sekali ya, pertolongan Allah. Selamat saya dari gempa Palu, hanya selisih 6 jam saja Mas Lutfi. Bunda, saya merinding betul mendengar cerita dari Bunda tadi. Tapi kondisi Ustazah Najwa aman aja waktu kondisi itu ya? Iya, memang waktu itu sempat terjebak di Luwuk ya. Nah, tapi akhirnya bisa perlahan-lahan ke Poso, lalu dari Poso itu dievakuasi ke Sulsel. Baru setelah itu beliau pulang. Naik pesawat gitu? Iya, tentu naik pesawat dari kan Poso ada bandara di situ ya. Nah, langsung dari Poso itu langsung ke Sulawesi Selatan. Jadi mencari tempat yang kira-kira aman begitu penerbangannya. Alhamdulillah selamat begitu beliau dan kembali ke tempat negara asalnya. Alhamdulillah. Itu tahun 2018 berarti sebelum Bunda menjadi legislatif itu ya? Betul, iya. Oke. Terus Bunda, kita kembali ke masa sekarang nih, waktunya kembali ke masa sekarang. Yang kita tahu di fraksi PKS, di perwakilan kita di provinsi itu kan hanya 4 orang, dan Bunda menjadi satu-satunya perempuan di sana gitu. Iya. Apa yang Bunda rasakan? Iya. Kalau bicara menjadi yang satu-satunya perempuan, saya secara pribadi ini merasakan bahwa Allah sudah men-setting saya mungkin seperti inilah sejak lahir. Oh gitu. Nah, jadi gini Mas Lutfi, kalau bicara hanya seorang sendirian yang perempuan di keluarga, saya ini dari 4 bersaudara, satu-satunya perempuan. Jadi satu-satunya perempuan juga di keluarga ya? Jadi anak perempuan satu-satunya. Jadi kayaknya biasa aja nggak ada laki-laki gitu ya? Makanya sepertinya sudah disetting gitu oleh Allah ya. Yang kedua, saya punya anak saya 3. Pertama dan kedua itu laki-laki, baru punya anak yang ketiga cukup lama ya. 11 tahun berikutnya baru perempuan. Jadi cukup lama punya anak tuh bersama anak laki-laki begitu. Berarti di keluarga inti juga seringnya dengan laki-laki ininya. Iya. Dengan suami, dengan betul anak-anak. sekali. Kemudian sekolah ya. Saya di tingkat SMA itu saya dulu di STM Mas Lutfi. STM itu kan laki-laki Bunda. Nah, itu dia. Teknik mesin yang STM, kalau misalnya identik dengan tawuran bahwa ini. Tapi saya enggak ikut ya tawuran gitu. Pada saat itu kan identiknya seperti itu. Alhamdulillah ya, tapi memang STM-nya STM Telkom di Jakarta ya. Tetap saja namanya STM, laki-laki memang lebih dominan. Di kelas saya masih ingat waktu itu perempuannya cuma 9 orang saja. Jadi memang itu tadi ya, seperti sudah dikondisikan oleh Allah selalu pada komunitas yang perempuannya sedikit begitu. Sampai saya melanjutkan sekolah di D3 Politeknik Negeri di Politeknik Negeri Sujaya ya di Palembang. Itu juga jurusannya jurusan elektro prodi telekomunikasi yang juga lebih banyak laki-lakinya begitu ya. Dan melanjutkan S1-nya di ITS, jurusannya juga elektro, prodinya telekomunikasi. Pun pernah satu mata kuliah itu saya hanya satu-satunya yang perempuan. Ada satu mata kuliah. Laki-laki. Ya, tapi kan kalau kuliah itu kan memang kadang kita mata kuliah ini rame, ada mata kuliah ini sepi. Ada satu mata kuliah itu saya di situ perempuan sendiri begitu. Ya Allah, sampai yang tadi saya cerita saya ke Kilis di Turki itu dari 6 orang duta kemanusiaan yang dikirim, perempuan satu-satunya saya gitu. Jadi kayaknya udah biasa betul. Nah, itu makanya ada laki-laki banyak. Ya, alhamdulillah.
sepertinya Allah sudah men-setting hidup saya seperti itu, sampai-sampai menjadi anggota legislatif pun perempuan ini masih sangat minim gitu ya. Dan secara umum juga memang amanah undang-undang untuk menjadikan keterwakilan perempuan 30% itu sampai hari ini belum terwujud ya. Apalagi kita di Kaltim ini pun secara IPM, jadi IPM itu indeks pembangunan manusianya, aspek perempuan kita ini rankingnya lumayan terjun payung begitu. Jadi IPM secara umum kita peringkat 3 nasional ya, tapi untuk perempuan kita justru peringkat 3 dari bawah gitu. Wah, jomplang ya, 3 dari atas sama 3 dari bawah gitu. Nah, makanya di sinilah saya sangat berharap ya dengan keberadaan wakil-wakil rakyat kita yang perempuan, mudah-mudahan dapat mendorong perempuan-perempuan Kaltim juga dapat berdaya guna di banyak sektor, termasuk salah satunya bagaimana bisa menambah ya jumlah orang-orang yang berjuang di legislasi dari golongan perempuan lah, seperti itu, agar nanti mencapai target tadi keterwakilan 30% perempuan di parlemen. Dan kan posisi kantor dewan itu kan di Samarinda. Iya. Bunda di Balikpapan. Iya. Seberapa sering sih Bunda frekuensi ke Samarinda itu? Iya. Jadi amanah ini kan baru kurang lebih 1 tahun ya Mas Lutfi ya. Betul. Kalau 6 bulan pertama, saya aktivitasnya sebenarnya reguler. Senin, Selasa, Rabu itu di Samarinda. Karena jadwal rapat biasanya diadakan di Senin, Selasa, Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu biasanya itu dijadwalkan ada badan namanya Banmus, Badan Musyawarah. Biasanya dipakai untuk melakukan monitoring atau kunjungan-kunjungan baik ke luar daerah, luar provinsi maksudnya, ataupun dalam provinsi seperti ke Bontang, ke Tenggarong ya, ke Penajam atau ke Pasir dan sebagainya. Nah, itu biasanya dilakukan di hari Kamis Jumat, Rabu Kamis Jumat atau Kamis Jumat Sabtu, itu tergantung nanti kebutuhannya. Sedangkan hari Sabtu Ahad biasanya saya kembali ke Balikpapan sebagai dapil saya untuk kembali melakukan aktivitas seperti biasanya ya, menemui masyarakat atau membersamai taklim-taklim yang memang sudah menjadi, atau komunitas-komunitas yang sudah saya bersama mereka meskipun dulu belum menjadi seorang anggota legislatif. Kemudian Bunda, kan masyarakat ini kan sering menganggap bahwasanya, wih, anggota dewan nih gitu, kita lagi mau ngadain acara nih, ajuin aja, gue anggota dewan kan gitu, kita ajuin gitu kan. Nah, Bunda seperti apa kalau misalnya menerima seperti itu? Maksudnya proposal gitu ya? Proposal gitu ya. Jadi gini Mas Lutfi ya, sebenarnya masyarakat itu bisa untuk mengajukan apa yang menjadi aspirasi mereka. Ada 2 jalur yang bisa ditempuh. Kalau dia berhubungan dengan sifatnya sosial, itu bisa nanti lokasi dana bansos. Ya, bisa menitipkan melalui kami yang memang insya Allah bisa bantu jalurnya kemana ya. Jadi memang ada anggarannya Ustaz? Ada anggarannya dari si bantu nanti ke biro sosial ya. Kita bantu, kita di staf kita akan kita bantu untuk arahkan ke sana. Ataupun bisa juga nanti melalui pokir. Ya, pokir itu pokok-pokok pikiran yang melekat pada seorang anggota legislatif. Nah, itu juga bisa nanti. Ya, tinggal nanti bagaimana detailnya, ada persyaratan yang sifatnya administratif yang harus dipenuhi, dan tentu pengusul juga harus memenuhi itu agar semuanya bisa lancar. Terakhir nih Bunda, ada closing statement nggak, pesan untuk para pendengar di podcast kali ini? Ya. Jadi Mas Lutfi dan para pemirsa ya yang nanti akan menyaksikan ataupun yang mendengarkan kita, saya berpesan untuk kita semua termasuk diri saya, jangan pernah berhenti menjadi orang baik dan jangan pernah berhenti menebar kebaikan dimanapun dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Karena kita diingatkan oleh pesan Nabi, sebaik-baik kamu adalah yang mampu memberikan manfaat ke banyak orang atau ke masyarakat yang lebih luas. Jadi di sini kita jangan pernah merasa cukup dengan peran-peran yang ada. Ketika kita dapat memberikan peran lebih luas lagi, kenapa tidak? Karena insya Allah akan membalasnya dengan surga yang terbaik juga untuk kita, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah ridho dan kelak mengumpulkan kita di surganya bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda sudah berkenan datang ke podcast PKS Muda Kaltim. Sama-sama Mas Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.